Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang database, yaitu DDL dan DML. Apa itu DDL dan apa itu DML akan kita bahas lebih lanjut di dalam video ini. Tidak usah berpanjang lebar, ya. Kita langsung aja masuk ke materi. Untuk yang pertama kita bahas DDL. Ya, DDL sebenarnya adalah singkatan, panjangannya adalah Data Definition Language. Ya. Isi dari DDL nanti ada beberapa perintah. Yang pertama adalah create, drop, alter, dan yang lain-lain seperti ini. Ya. Sedangkan di DML juga terdapat beberapa perintah. Yang pertama select, insert, update, delete, merge, ya, call, explain plan, dan look table. Nah, yang saya kasih tanda senyum, yang saya beri tanda senyum ini ya, adalah yang akan kita bahas hari ini. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan editornya MySQL, ya. Editornya MySQL, saya instalkan SAM satu paket ya dengan Apache-nya. Nanti juga ada app serve yang sama gitu, menggunakan MySQL juga. Jadi di sini saya nggak membahas tentang cara penginstalan SAM-nya ya. Nanti itu akan saya lampirkan di video yang lain. Saya kelompokkan dengan video khusus penginstalan aplikasi yang kita butuhkan untuk mengikuti tutorial saya. Nah, seperti itu. Mungkin langsung saja ya. Kalau saya anggap semua sudah menginstal ya. Kalau sudah terinstall, untuk yang pertama kali kita harus menjalankan MySQL-nya seperti itu. Nah, ini yang Apache kalau kita menjalankan dari browser. Karena ini video saya tujukan for beginner, maka kita mengoperasikan MySQL melalui CLI, ya, command line interface seperti itu. Jadi yang ini opsional, boleh dijalankan, boleh tidak dijalankan ya. Kalau dijalankan posisinya akan berubah menjadi warna hijau dan tombolnya berubah menjadi tulisan stop itu. Oke, ini saya anggap sudah mengerti ya sampai di sini. Nah, yang selanjutnya kita membuka editornya ya. Ini editor yang pertama itu boleh buka dari sini CMD ya, atau boleh juga kita ketikkan dari aplikasi ya, ini command prompt. Nah, itu sama, akan diarahkan ke command prompt seperti itu ya. Nah, saya pakai yang ini. Sudah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini folder penginstalan SAM. Secara default nanti SAM itu terarah ke C, jadi folder C di direktori C. Nah, kebetulan kemarin saya rubah direktorinya menjadi D. Yang ini ya, ini tandanya di SAM-nya ini ya. Tapi ada beberapa nanti yang menginstal di SAM seperti itu. Nah, jadi karena ada sedikit perbedaan, maka saya juga harus menunjukkan dua cara nih gitu ya. Nah, yang pertama kita contohkan yang di D, yang di C. Kalau yang di C caranya seperti ini. Kita harus masuk ke aplikasinya dulu ya, ke editornya. Nah, ini. Yang ini kalau di C ya, CD ya, CD ini artinya change disk, CD, C ini direktorinya, SAM ini foldernya, MySQL ini foldernya juga, bin ini juga foldernya. Itu. Ini kalau yang di C ini nanti boleh ditekan enter aja langsung. Tapi berhubung saya installnya di D ya, maka sedikit berbeda. Saya harus masuk dulu ke D. Nah, caranya seperti ini. Nih ya, tadinya kan di C user Irfan. Nah, ini nama komputer saya. Mungkin nanti ini akan berbeda jika di komputer teman-teman. Itu. Jadi ini di D. Kalau sudah masuk di D, selanjutnya saya change disk ke foldernya. Change disk, SAM, ya, MySQL, bin. Kalau sudah boleh ditekan enter sampai terjadi seperti ini. Ya, tadinya kan cuma D nih. Sekarang saya sudah berada di bin yang ada di folder MySQL, yang ada di folder SAM. Seperti itu. Setelah kita masuk ke aplikasinya, MySQL memberikan kita
hak akses ya dengan username root. Cara masuknya, cara mengaksesnya adalah MySQL min o root. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti kita menggunakan password boleh ditambahkan min p ya. Min p ini tandanya password, min o ini usernya. Jadi username-nya root, passwordnya apa, bla bla bla, nanti boleh diisikan. Tapi kalau nggak pakai password boleh cuman seperti ini ya. Nah, contohnya saya mau pakai password nih, tapi sebenarnya kan password saya tidak ada. Saya buat, nah di passwordnya nggak ada nih, ini boleh ditulis atau boleh enggak ya. Karena password saya nggak ada, saya kosongkan, setelah itu saya tekan enter. Nanti hasilnya akan sama seperti MySQL min root tanpa min p ya. Nah, kalau kita sudah muncul welcome to the MariaDB monitor, itu tandanya kita sudah masuk ke dalam editornya dan sudah login ya, seperti itu. Nah, langsung kita contohkan. Yang pertama mungkin yang ini yang saya kasih tanda senyum karena yang ini nggak kita bahas ya. Ini nanti untuk tingkat lanjutan, tapi drop nanti akan saya bahas sedikit. Jadi mungkin yang alter ya, yang di bawah komen rename ini nggak saya bahas. Untuk yang pertama create ya, kita gunakan create ini untuk membuat database ya. Perintahnya adalah create database. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin kita harus melihat dulu ya koleksi dari database kita. Caranya show database ya. Show database, saya gunakan S di belakang ini tandanya all ya. Semua koleksi database kita. Dan titik koma ini bukan salah ketik ya. Titik koma ini artinya tutup dari perintah ya, akhir perintah kita. Nah, kalau seperti ini sudah boleh di enter. Nanti you have an error. Oke, salah ketik ya, sorry, maaf. Databases. Oke, enter. Nah, ini adalah koleksi dari database saya. Kemungkinan nanti di komputer teman-teman itu nggak ada DBSPP ya, Ivan nggak ada apa lagi ya, personal. Nah, ini mungkin yang ada itu cuman information scam, MySQL, performance scam ya, PHP MySQL dan tes. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita buat database. Caranya tadi pakai create ya. Create database. Setelah itu namanya saya buat di sini, namanya belajar MySQL. Oke. Nah, seharusnya di sini kan spasi ya. Spasi itu dianggap komentar ya, komentar lagi, komando ya, perintah. Pemisah antara perintah yang satu dan yang satunya. Jadi spasi nggak saya gunakan, maka saya ganti dengan underscore. Tetap ya menggunakan titik koma untuk perintah. Kalau seperti ini sudah boleh tekan enter. Kalau muncul query OK ya, itu tandanya sudah berhasil ya. Ini boleh kita cek lagi dengan cara boleh diketikkan ya, show databases, atau karena kita sudah pernah mengetikkan, kita tinggal tekan panah pada keyboard kita, panah atas ya. Nah, tandanya itu perintah sebelumnya seperti itu. Nah, ini boleh saya jalankan. Maka belajar MySQL sudah muncul ya. Oh, ini salah. Nah, ini kebetulan ini salah ya. Kalau salah, saya akan gunakan ini drop. Sebenarnya bisa di rename ya, tapi rename nanti query-nya agak sedikit jelimet, maka saya langkain. Saya buat yang drop. Drop ini digunakan untuk menghapus ya. Jadi kita hapus, terus kita buat lagi drop database, terus itu namanya ya tadi belajar, itu namanya MySQL, tadi salah tuh, MySQL. Oke, tuh query oke ya. Ini kalau kita jalanin lagi, maka data sudah kosong nih. Sorry, bukan datanya,
MySQL-nya sudah nggak ada lagi. Maka yang kita buat, kita perbaiki namanya. Ini ya, MySQL, tekan enter. Maka sudah jadi. Ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu DML ya. DML, kita masuk ke select, insert, update, dan delete. Tapi itu nanti saya lanjutkan di video selanjutnya supaya nggak kegedean ya, ini karena udah 10 menitan. Jadi untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.